Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan kuasa-Nya bisa berkumpul di sini di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Anak baik bukan ini? Insyaallah. Kalau nggak baik nggak ada di sini ya. Insyaallah. Semoga pertemuan ini jadi wasilah Allah ridho mengumpulkan kita pulang dalam keadaan yang baik juga ya. Husnul khotimah. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi insyaallah. Suri tauladan terbaik, sebaik-baiknya contoh, terlengkap, paling sempurna juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita Allah sanggupkan untuk bisa meniti sunnahnya insyaallah. Salam takzim dari kami kepada para asatidz, para alim ulama, kiai, para guru, mudir yang menjadi jalan ilmu bagi anak-anak kesayangan kita ini insyaallah. Yang kita tahu menurut hadis disebutkan, didoakan oleh seluruh penghuni langit, ikan-ikan di laut, semut-semut yang berada di lubangnya, bagi siapapun yang menjadi jalan ilmu bagi orang lain insyaallah. Semoga Allah muliakan guru-guru kita semua di sini. Satu jam. Maka insyaallah alhamdulillah, terima kasih bisa diizinin ngaji di sini. Senang bertemu dengan kalian. Kaliannya senang enggak ketemu? Tenang ya. Kalau judulnya apa dibaca di depan? Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Kita masuk ke bahasan kita ya. Kita kalau sudah bicaranya Rasul, banyak pintu gerbangnya. Ini soalnya satu-satunya manusia yang sampai detik ini masih dibuatkan buku biografinya. Entah sudah berapa jilid, berapa ribu jilid, mungkin puluhan bahkan ratusan ribu jilid sudah dicetak, hanya menceritakan tentang beliau saja. Ada guru saya Ustaz Budi Ashari, beliau pernah cerita ada dosen di Madinah lalu berhenti dari mengajar karena ingin fokus menyelesaikan buku sirahnya. Beliau tanya waktu itu, emang sekarang udah berapa jilid saat buku sirahnya itu? Baru 125 jilid gitu. Hanya bicara tentang Nabi 125 jilid. Ditanya lagi dong, permisi saat 125 jilid belum selesai, emang target mau berapa jilid? Insya Allah 500 jilid gitu. Ya, serius kan? Ya, Ustaz Budi Ashari cerita seperti itu. Dan wah, Masya Allah, kita ngebayangin buku yang tebal-tebal. Ada buku sejarah misalkan Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, terjemahannya 22 jilid ya. Belajar hadis Bukhari doang, lalu misalkan pengen ditambah yang syarahnya, mungkin yang salah satu yang paling lengkap dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, terjemahannya 37 jilid ya. Ada kitab sejarah cukup panjang dari Imam Ibnu Asakir, seingat saya itu 83 jilid. Nah itu kayak kapan selesainya bacanya ya. Tapi ilmu ya. Dan nanti kita akan bahas bagaimana cara Nabi dalam berdakwah. Saya mulai masuk dari nasihatnya Imam Malik bin Anas saja ya. Gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pernah dengar nama Imam Malik? Kenalan ya, ini biar kenal. Nih kalau sekarang sebetulnya dulu mazhab ada banyak, tapi sekarang memang yang paling besar ada 4 yang lestari ya. Karena murid-muridnya meneruskan ajarannya. Ada 4. Mazhabnya Imam Abu Hanifah disebutnya mazhab Hanafi. Lalu mazhabnya Imam Malik bin Anas disebutnya Maliki. Lalu Imam Muhammad bin Idris ya, lebih dikenal dengan nama Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Lalu mazhab Syafi'i. Lalu ada lagi Imam Ahmad ibn Hambal, disebutnya mazhab Hambali ya insyaallah. Nah ini Imam Malik nih ya. Imam Malik pernah menasehati yang kurang lebih artinya seperti ini maknanya. Siapapun, kapanpun, dimanapun
kalau ingin merubah generasi jadi baik, mustahil, kecuali hanya dengan satu cara saja. Apa caranya? Yaitu caranya sebaik-baik manusia mendidik sebaik-baik generasi. Siapa sebaik-baik manusianya? Rasulullah Muhammad SAW. Siapa generasi terbaik? Ya, yang dibimbing langsung oleh beliau. Para sahabat, lalu setelahnya, ya. Jadi kadang disebutnya itulah yang disebut orang-orang yang generasi salafus sholih, orang-orang soleh di zaman terdahulu. Sebagian dibatasi disebut yang lahirnya di bawah tahun 200 Hijriah. Tadi keempat imam mazhab tadi termasuk Imam Ahmad termasuk ya. Karena seingat saya beliau lahirnya di tahun 194 Hijriah. Jadi masih di bawah tahun 200. Ya. Maka itu orang-orang yang paling dekat dengan sumber keilmuan memang, ya. Dan kalau kita bicaranya sahabat, bukan kayak sahabat kita sahabatan gitu ya. Tapi kalau bicaranya sahabat Nabi, maka ada 3 syaratnya. 1, sejaman dengan Nabi. 2, pernah ketemu langsung sama nabinya, meskipun cuma sekali seumur hidup. 3, beriman kepada Nabi sampai wafatnya. Jadi kalau ada yang ketemu sejaman terus nggak beriman pada Nabi, Abu Jahal misal, bukan sahabat, ya. Sejaman terus beriman tapi nggak pernah ketemu sekalipun, Uwais Al-Qarni misal, bukan sahabat. Jadi gitu ya. Nah, yuk kita lihat dulu biar tambah kenal ya, karena dulu Nabi dakwanya nggak seperti ini. Beliau mulai menerima wahyu di umur ke-40, dan kita lihat kondisi before afternya ya, sebelumnya ya. Diturunkan di setiap kitab sirah itu ngejelasin bagaimana kondisi di saat itu, ya. Yaitu kondisinya kita tahu, kalau mungkin ada yang sudah pernah ke Arab, panasnya amat sangat berbeda dengan Malang ya, luar biasa. Kalau ditanya emang panasnya sepanas apa kok, ya bayangin aja di belakang knalpot pesawat ya gitu. Panas, benar-benar luar biasa ya. Dan di tempat seperti itu, walaupun masih ada Ka'bah, tapi tidak kurang ada 360 patung berhala di sekelilingnya. Di sana perbudakan terjadi. Di sana, mohon maaf, wanita juga bisa diperjualbelikan, bisa dijadiin kado malah, mohon maaf ya. Jadi temennya ulang tahun dikasihnya, mohon maaf, perempuan di zaman itu. Di zaman itu ya. Marah tersinggung dikit bisa perang antar suku, antar kabilah, dan mudah untuk membunuh orang. Ada sebagian tokoh maboknya itu sehari 5 kali. Jadi kalau ada pemuda gaul katanya di Malang, maboknya masih seminggu sekali, masih culun gitu ya, cups ya, masih nggak ada apa-apanya ya. Ada surat ke-81 At-Takwir ayat ke-9, bi ayyi dzambin qutilat, ya. Atas dosa apa nih diri ini dibunuh? Kata tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, beliau mengutip pendapatnya Abdullah ibnu Abbas. Ayat itu turun karena nanti para anak-anak wanita tuh nanya di hadapan Allah, saya tuh salah apa sih dibunuh? Kenapa? Karena di zaman itu kalau ada perempuan, seorang istri ngelahirin, sama suaminya disuruh ngelahirin depan rumah. Kenapa di depan rumah? Karena sudah ada tanah yang sudah digali. Kalau keluarnya bayi perempuan langsung masuk ke lubang itu dan dikubur hidup-hidup. Benar di zaman itu. Nah, Nabi dapat tugas PR mengajarkan tauhid ke satu dunia di tempat yang paling tidak bertauhid dan sengaco itu. Ya. Tentu tidak ada bantuan media sosial, tidak ada bantuan internet, semua ya, tidak ada. Mohon maaf, listrik juga belum ada waktu itu. Ya. Di tempat seperti itu dapat tugas sedunia, diminta untuk menyampaikan, dan pertama kali menyampaikan yang percaya cuma 4 orang, istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang ya. Nah, kondisinya kayak begitu. Lalu kita coba loncat ke 23 tahun setelahnya ya, karena masa kenabian berapa lama? 33, ada bonusnya ya, 23 ya. Dibuletin 23 tahun. Seperti apa? 23 tahun masa kenabian, setelah Nabi wafat itu selesai tugasnya, itu satu jazirah Arab sudah muslim semua. Kalau saya bilangnya jazirah Arab bukan Mekah Madinah aja ya.
sekarang jadi 7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. Ya. Sudah muslim semua. Daerah seluas itu. Dalam tempo waktu 23 tahun. Apalagi kalau negeri lain masuk jadi negeri Islam, maka mereka minta ahli apapun ke Madinah, Madinah punya. Gak cuma ahli Al-Quran, ahli pertanian, ahli perdagangan, ahli untuk arsitektur, ngebangun, semua punya. Ini juga menandakan bahwa Rasul tuh gak nyuruh kalian ngaji, sholat aja, ya. Tapi silakan jadi ahli di bidang apapun, ya. Tapi tujuannya sekali lagi untuk misalkan, ya memang kemajuan bagi umat. Kalian tahu jenius matematika, penemu angka 0, aljabar, Al-Khawarizmi, bagus, ya. Buku aljabar itu, matematika itu, dulu bahkan kalau kita zaman sekolah tahun 90-an ke bawah, ya, itu katanya dulu matematika pelajarannya bukan matematika, tapi nama pelajarannya adalah aljabar, ya. Silakan baca di muqaddimah buku matematika, bukan buku kitab keislaman, bukan. Tapi di muqaddimahnya, tujuan beliau bikin kitab itu untuk mempermudah syariat Islam dalam misalkan contoh ngitung warisan. Ya. Karena dalam warisan itu nanti jatah laki-laki 2 kali lipat dibanding perempuan. Contoh. Punya anak 3. 2 laki 1 perempuan. Warisan 100 juta misalkan. Maka 100 jutanya dibagi 5 dulu. 2 untuk yang laki pertama, 2 untuk laki yang kedua, 1 untuk yang anak perempuan. Gitu. Itu kalau dipakaikan untuk lebih gampang hitungnya, silakan gunain aljabar, ya. 2x tambah 2x tambah x sama dengan 100. Nanti x-nya ketemu berapa? Betul? Udah belajar aljabar kan dari SMP? Ya. Kayak gitu loh. Bikin ilmu yang sampai sekarang masih dipelajari kalian ngitung, bahkan sampai sekarang ngapain ini ngitungin x, ngitungin y sampai sekarang, ya. Oh, dulu mereka tujuannya untuk kemajuan umat. Jadi ulama-ulama terdahulu punya ilmu masing-masing, tapi tujuannya untuk kebaikan umat, masyaallah. Itu warisan Nabi, ya. Lalu apalagi? Nabi di saat itu di kitabnya saya kutip, kan dulu belum ada sensus, ya. Jadi jumlah sahabat ada berapa itu nggak mungkin diketahui dengan tepat, ya. Maka para ulama berbeda pendapat. Salah satunya Syekh Dr. Munir Ghotban dalam kitabnya Tarbiyatul Qiyadiyah mengutipkan beberapa pendapat imam. Contoh Imam Abu Nuaim, penulis kitab Hilyatul Auliya, ya. Dan juga misalkan Imam As-Suyuti. Di rata-rata jumlah sahabat yang dihasilkan Nabi itu sekitar rata-rata 120.000 orang. Berapa? 120.000, ya. Dari yang tadinya yang percaya cuma 4 orang, 23 tahun menghasilkan 120.000. Dan itu bukan jenis manusia yang nanti mereka bisa datang ke suatu negeri, dipengaruhi negeri tersebut, tapi satu sahabat bisa mempengaruhi satu negeri lain, ya. 120.000. Di antara mereka, menurut beliau ada 2.000 orang yang punya kemampuan kepemimpinan skala dunia. Beliau bahkan berani sesumbar, 1 orang dari 2.000 sahabat Nabi itu ada di dunia saat sekarang, ia akan sanggup memimpin dunia, bukan memimpin Indonesia menjadi negeri yang makmur. Ya. Ini pernah kejadian, jangan kaget, ya. Ada zaman kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang pemimpin besar dalam Islam, sebentar mimpinnya. Gak nyampe berperiode-periode, cuma 29 bulan. Berapa lama? 29 bulan. Di saat itu, ketika akhirnya memimpin dengan baik, dengan besar, dengan ketakwaan, beliaunya soleh, rakyat pun mencintainya sehingga ingin mentaati beliau. Ada kejadian waktu itu dana zakat terkumpul. Dan kan kita tahu kalau zakat ada 8 asnaf, ya, yang berhak untuk menerimanya. Ada di surat apa? Ada yang tahu? 8 golongan yang untuk menerima zakat. Surat ke-9, surat apa? At-Taubah, ya. At-Taubah di ayat ke-60-nya. Itu ada fakir, miskin, amilin, mu'alaf, terus, ya, ada 8, ya. Maka dicari 8-8-nya, laporan kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai Amirul Mukminin, tidak ada yang layak menerima. Wah. Terus gimana?
Kata Amirul Mukminin, cari yang pengen berangkat haji nggak punya ongkos, kita yang biayain dana zakat. Dicari, akhirnya balik lagi laporan. Wahai Amirul Mukminin, nggak ketemu, nggak ada yang nggak mampu semua. Terus gimana? Cari yang pengen nikah nggak punya biaya, kita yang biayain. Masya Allah. Kayak dulu tuh jomblo tuh terjamin hidupnya ya. Masya Allah. Sekarang jomblo lebih banyak meronta ya. Masya Allah. Dicari tidak ketemu wahai Amirul Mukminin. Terus mesti gimana lagi dong? Lalu Umar bin Abdul Aziz mengambil keputusan saat itu, belikan aja beras-beras. Terus buat apa berasnya? Kan semua pada mampu. Tebarkan, taburkan di seluruh pegunungan. Untuk apa wahai Amirul Mukminin? Agar semua orang tahu bahwa di negeri Islam ini jangankan manusia, seekor burung pun tidak ada yang kelaparan. Insyaallah. Kejadian ini bukan dongeng demi Allah ini. Ada kisahnya, ya. Terus kurang jauh kok zamannya, ya udah kita pindah misalkan ke Andalus ya. Udah 1400-an kalau Masehi ya. Apa yang terjadi di sana? Di sana ada, kita tahu ada jamiah tuh universitas ya, kampus ya. Dan kalau ditanya di saat itu, saat Islam lagi maju-majunya, ditanya profesi apa yang paling tinggi gajinya di saat itu, kalian tahu apa? Jadi jangan ragu jawab apa? Guru, betul. Iya. Kalau dirupiahkan, yang saya ingat guru kayak PAUD aja itu sekitar 15 jutaan mah dapat sebulan. Ya, guru PAUD ya. Ada tetangga saya guru PAUD sekarang, di zaman sekarang gajinya cuma 250.000 sebulan. Tapi kalau udah bicaranya berkah, tetap aja beliau tambah gemuk. Ya. Dan kalau udah bicaranya dosen yang paling tinggi, ibarat kalau sekarang S3, oh itu udah miliaran. Ya. Uniknya kuliahnya gratis. Ya. Lebih kerennya lagi, kalau negara butuh duit, pinjam duitnya ke kampus, ke universitas. Padahal kuliahnya gratis. Tuh, bicara apa tuh? Coba ya. Tadi ya, bicara tuntas kemiskinan, mohon maaf, itu baru hanya bicara tentang zakat. Zakat itu kecil kan? Zakat fitrah berapa? Bukan yang mal. Zakat fitrah yang bisa pakai beras. Paling 3,5 liter. Atau kalau di rupiah ada yang cuma 35.000. Murah tidak bagi orang tua kalian? Jujur, murah insya Allah ya. Nanti kalaupun ada yang zakat mal, itu pun cuma 1/40, 2,5%. Dan harus ada syarat-syarat ya. Nisab dulu ya. Capai nisab, udah haul dulu dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara ya tentang kemajuan umat, demi Allah, bukan zakat yang jadi power paling besarnya. Nanti ada yang namanya wakaf produktif. Dan karena ini bukan tentang ekonomi syariah, kita tidak akan bicara itu ya. Kita bicara fakta-faktanya aja. Tadi ada universitas yang seperti itu. Atau kalian pernah dengar ada yang namanya Bimaristan, tahu? Bimaristan. Kalau zaman sekarang mah orang nyebutnya rumah sakit ya. Apa emang bedanya Bimaristan itu? Bimaristan itu orang kalau udah beres sembuh dari sana, pulang, diberikan pakaian baru dan diberikan uang sejumlah berapa hari dia nggak bisa kerja karena sakit dirawat di situ, gantiin karena dia selama ini dirawat untuk dia memberi nafkah kepada orang tuanya, kepada orang-orang tersayangnya ya. Jadi sembuh, dihitung berapa hari, makin lama makin besar yang didapat. Udah sama biaya berobatnya gratis, keluarnya dikasih duit. Kalau sekarang sembuh dari rumah sakit sekarang, keluar sembuh, lihat tagihannya, sakit lagi biasanya. Shock, kaget ya. Ini segelintir dari sekian itu. Bahkan ada kitab lain yaitu Ar-Rasul Al-Mu'alim menyebutkan kalau Nabi itu nggak punya prestasi, nggak punya mukjizat lain, bahkan kalau Al-Quran nggak turun kepada beliau, jumlah sahabat 120.000 itu tadi masih cukup untuk menobatkan beliau menjadi sebaik. 23 tahun ngapain coba? Nih, ada orang tua yang ngedidik anak cuman 1 selama 23 tahun. Masih ada tuh yang belum jadi orang soleh gitu ya. Ini 120.000. Yang dulunya ada raja perampok, lebih dikenal dengan nama Jundub bin Junadah, atau lebih terkenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Masa lalunya seperti itu. Sehingga ini juga jadi ini ya, renungan buat kita. Kalau pengen ngejar Allah, semuanya pengen sukses, pengen jadi orang hebat, pengen punya suami soleh, pengennya lebih kenceng ya.
Rumusnya gampang ya. Ibarat jangan kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan. Iya. Jangan nunggu imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadi soleha dulu nanti Allah kirimkan imam yang soleh. Pada punya Instagram tidak? Misal, karena kalian tuh amat sangat berharga ya. Kalau beli gorengan sama beli berlian, bungkusannya bagusan mana? Berlian. Ya lah, gorengan mah kadang nggak dibungkus. Dibungkus juga pakai kertas ujian ulang tahun kapan itu ya. Berlian yang jaganya aja pakai jas. Megangnya pakai sarung tangan. Disimpan di brankas, ada etalasenya. Wah, nggak sembarang orang boleh nyentuh. Ya. Mahal. Nah, kalian jauh lebih berharga daripada berlian, ya. Kita lihat ya. Jadi tadi itu perbedaan dari nabi, dari sebelum, before dan after masa kenabian, ya. Dan akhirnya terus sampai 13 abad setengah ke depannya Islam menguasai dunia. Sekali lagi, kita dari sekian banyak cara dakwah Nabi, kita akan kutip sebagian. Kita sekolah, belajar atau datang ke pesantren tujuannya biar pinter ya, itu secara umum ya. Tapi kita lihat ya, cara Nabi mendidik atau pendidikan di dalam Islam itu seharusnya untuk seperti apa? Ya. Mudah-mudahan udah pada hafal ayatnya. Quran surat ke-62, surat apa? Juz 28. Setelah As-Saff, sebelum Al-Munafikun. Bukan, Al-Jumu'ah, mumtaz, barakallah ya. Ada ayat yang keduanya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Nah, cukup nyampe situ dulu. Ya. Dialah Allah yang menurunkan rasul di kalangan orang-orang yang ummi, ya, mengutus nabi, ya, membacakan ayat-ayatnya untuk mereka dan untuk apa? Wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Ngapunten ya, tanpa pendidikan pun orang yang aslinya lahir langsung pintar tuh ada, demi Allah. Tapi demi Allah kita nggak pernah kekurangan orang pintar. Pintar nggak tersucikan jiwanya, koruptor kita jago-jago. Ya. Coba ya, punten. Misalkan ada maling bodoh, pengen nyuri ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep. Bodoh soalnya malingnya. Tapi kalau malingnya pinter, malingnya satu orang, yang kelaparan jutaan orang, pinter malingnya. Ya. Kita demi Allah ya, masalah jadi pinter mengikutin. Karena aslinya orang punya ilmu itu bukan orang itu IQ-nya tinggi atau enggak, tapi tergantung sang pemilik ilmu ridho nggak nitipin ilmunya kepada kita. Mau cerdasnya kayak apa, Allah nggak ridho. Beres di wisuda S3, profesor, doktor, turun dari tangga, ada kulit pisang, set, celedak, kena kepala, ya. Nama sendiri juga lupa, ya, amnesia. Hanya butuh kulit pisang, betul? Ya udah. Tapi untuk wa yuzakkihim, ya, terus untuk nyuciin jiwa. Jadi nanti kalau ketemu orang, bismillah nanti suatu saat semuanya berdakwah. Tujuannya bukan buktiin aku lebih pintar dari kamu, aku lebih berilmu dari kamu, enggak. Menyucikan jiwa mereka, ya. Gimana caranya kok? Tapi kan tetap perlu ilmu dan harus hafal berapa juz dulu, harus hafal berapa ribu hadis dulu, ya. Maka ini ada kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini di zamannya beliau jadi Amirul Mukminin. Kalau zaman sekarang presiden ya. Unik. Beliau mau ngangkat gubernur, gubernurnya datang ke rumahnya Umar. Pas lagi datang, Umarnya lagi main sama cucu. Kan segagah-gagahnya orang main sama anak kecil gimana? Cilu. Nah, pinter ya. Kan konyol kan, maksudnya ilfil calon gubernurnya. Masa kayak gini Umar? Katanya setan aja takut ketemu sama Umar. Kelihatan sama Umar. Kenapa mukanya kayak begitu? Ya. Iya, maaf Amirul Mukminin. Kamu nggak punya anak cucu di rumah? Punya, wahai Amirul Mukminin. Terus nggak pernah main kayak tadi dengan anak cucumu? Nggak pernah sekalipun, wahai Amirul Mukminin. Menganggapnya itu bisa menurunkan wibawanya, nurunin izahnya. Apa jawaban Umar saat itu? Pulang kamu sana. Tidak jadi diangkat jadi gubernur. Loh, apa kekurangan saya? Apa salah saya?
Apa jawaban Umar? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pakai cinta dakwah tuh ya. Soalnya coba lihat ya, temen curhat duaan di kamar sama bicara di hadapan ribuan orang bisa lebih masuk yang curhat duaan. Kenapa? Gak ada kamera, gak ada yang muji, gak ada yang moto. Murni dia sahabatku, aku sayang dia, aku ingin dia mendapat kebaikan. Pakai hati, pakai cinta, masuk tuh dakwah. Ya. Dan demi Allah, selagi kau punya kasih sayang kepada orang yang ingin kau dakwahi, kau punya jutaan hak untuk berdakwah. Meskipun belum hafal 30 juz, meskipun belum hafal, demi Allah, niat lillah, Allah bisa jadikan satu-satunya dalil yang kamu hafal, Allah gerakan 1000 orang ingin mengamalkannya karena mendengar itu darimu. Tapi jika niatmu tidak lillah, Allah punya kuasa menjadikan 1000 dalil yang kau hafal, tidak ada satupun yang ingin mengamalkannya setelah mendengarnya darimu. Pakai cerita misalnya, cok, dakwah pakai ilmu penting, biar gak ngalor itu ya. Tapi dakwah pakai ilmu doang. Contoh kejadian di Surabaya waktu itu, bapak lagi di lampu merah naik motor, dia menunggu lampu merah panas, di belakang ada yang telat ngerem, keseruduk, kena spakbor ya, bukan kena jidatnya ya. Balik badan, marah dia, terus ngegebrak motor yang belakang. Heh, sabar dong, innallaha ma'as-sabirin tahu. Benar gak ada ini? Benar gak? Ayat berapa itu? Al-Baqarah 153 tuh? Ya. Al-Baqarah 153 ya. Allah bersama orang yang sabar, tapi nyampein pakai ilmu, tidak pakai ada rasa kasih sayang sama sekali, malah berantem tuh mereka gua. Di bismillah ya. Ilmu mah ngikutin kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Di ujung ayat terpanjang di Al-Quran Al-Baqarah 282 ya. Kalau kamu takwa sama Allah, berupaya meningkatkan takwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Tenang aja ya. Kalau Allah yang udah ngajarin, masa ia bisa lupa? Allah yang ngajarin di kepala ya. Sisanya dakwah pakai hati, pakai kasih sayang. Mohon maaf atas keterbatasan waktu memang, tapi ini sebagian dari cara Nabi dalam berdakwah. Bismillah ya. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat dan semoga Allah jadikan kalian semua orang-orang hebat ke depannya, cahaya bagi umat. Jadi sebaik-baik perhiasan dunia istri yang soleha. Tapi ingat, jadi soleha dulu, nanti Allah kirimkan yang soleh ya. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Hati-hati dengan para playboy syariah ya. Kadang ada yang bilang gini, Tat, kami gak pacaran kok, tapi tiap jam 3 malam dia suka WA gitu deh, bangunin tahajud ya. Perhatikan, suara bebek kayak gimana? Suara kucing? Suara kambing? Suara buaya? Assalamualaikum ukhti. Hati-hati ya. Ustaz, kadang masih ada yang balas, Ustaz. Ya, jangan lupa tahajud ya. Iya, ini aku juga lagi ruku. Ya, elah dibalas. Alhamdulillah. Jangan ya, itu namanya playboy syariah. Ya. Udahlah, kalian berharga, kalian mulia. Saya cukupkan sampai segitu dulu. Mudah-mudahan manfaatnya. Silakan dikepalin dulu pada Ustaz. Nanti apa Ustaz? Tanya jawab dulu atau gimana? Ya, tafadhol. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.